Halo guru kesayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang jadi P3K tapi gaji kecil. Begini aturan guru P3K paruh waktu. Ini dari Klik Pendidikannya. Guru honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 sangat banyak. Guru yang berhasil mendapatkan formasi secara otomatis akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Gaji mereka yang diangkat P3K penuh waktu sangat besar. Kemudian, ada banyak kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintah. Sementara itu, guru honorer yang diangkat jadi P3K paruh waktu nasibnya berbanding terbalik. Gaji yang mereka dapatkan sama saja ketika masih menjadi honorer. Sebab gaji guru honorer yang diangkat P3K paruh waktu hanya sesuai kesanggupan daerah. Meski demikian, guru honorer tidak perlu terlalu khawatir. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Dengan gaji kecil bagi guru honorer yang jadi paruh waktu, bagaimana sistem kerja mereka? Mengenai hal ini, Pejabat Kedeputian Bidang SDM Kemenpan RB, Abang Subagya, telah memberikan penjelasan. Dirinya mengatakan bahwa sistem kerja mereka akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka akan menjalankan tugas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan, ujar Aba, dikutip Klik Pendidikan dari YouTube BKN. Dalam hal ini, mekanisme kerja P3K paruh waktu diatur oleh masing-masing instansi pemerintah dan akan diatur dalam perjanjian kerja P3K paruh waktu. Khusus untuk guru honorer, bagaimana sistem kerja mereka yang menjadi P3K paruh waktu? Sebelum itu, perlu dipahami bahwa P3K paruh waktu bukanlah ASN yang bekerja setengah hari saja. Melainkan, mereka tetap menjalankan tugas sebelumnya ketika menjadi honorer. Sehingga, guru honorer yang menjadi P3K paruh waktu akan tetap mengajar seperti biasanya, dengan jumlah jam yang sama. Berarti, kalau dia P3K paruh waktu, guru yang melaksanakan tugas-tugas sebagai guru. Jelas Aba. Ini dari sumek.co ya. Pemerintah tahun ini kembali merekrut penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024, di mana formasi yang dibutuhkan cukup banyak dan pemerintah lebih memprioritaskan tenaga honorer. Jelas membuat senang dan sujud syukur tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K 2024. Hal ini dilakukan untuk menghindari PHK massal. Jadi, pemerintah melakukan rekrutmen besar-besaran bagi honorer untuk diangkat jadi ASN melalui seleksi P3K 2024. Sayangnya, karena keterbatasan formasi yang tersedia, sehingga honorer yang lulus seleksi namun tidak dapat formasi akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Di mana P3K paruh waktu adalah salah satu bentuk aparatur sipil negara ASN yang dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tenaga honorer, khususnya dalam mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Mengenai kebijakan ini diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi kepegawaian untuk mengakomodasi tenaga honorer yang tidak mendapat formasi penuh waktu. Berikut penjelasan tentang konsep dan mekanisme P3K paruh waktu, termasuk gaji dan implikasinya. Ini tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan, sekaligus memberikan solusi atas beban anggaran pemerintah. Lalu, dengan adanya P3K paruh waktu, tenaga honorer yang tak dapat formasi tetap dapat bekerja di instansi pemerintah tanpa menambah pengeluaran yang signifikan untuk belanja pegawai. Mekanisme seleksi P3K 2024. Seleksi ini diutamakan bagi pelamar prioritas, yaitu
tenaga honorer kategori 2, THK 2, yang terdaftar di database BKN. Yang kedua, non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Bagi tenaga honorer yang lulus seleksi, mereka akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Keunggulan P3K paruh waktu. Menurut anggota Panitia Kerja RUU ASN Komisi 2 DPR RI, Guspri Gaus, P3K paruh waktu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, memberikan ruang bagi tenaga honorer untuk tetap bekerja tanpa kehilangan statusnya. Yang kedua, status sebagai ASN memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan tenaga honorer. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas jam kerja sehingga pegawai dapat melakukan aktivitas lain di luar jam pekerjaan sebagai P3K. Gaji P3K paruh waktu. Salah satu perbedaan utama antara P3K penuh waktu dan paruh waktu adalah besaran gaji. Yaitu, untuk gaji P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan jam kerja, tugas, dan tanggung jawab yang diemban. Guspin Gaus menjelaskan bahwa gaji untuk pegawai paruh waktu tidak akan setara dengan PNS atau P3K penuh waktu, karena proporsi pekerjaan yang lebih kecil. Jadi, untuk penerapan P3K paruh waktu akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Maksudnya, jika pemerintah daerah memutuskan untuk menjadikan formasi ini, maka tenaga honorer tidak mendapat formasi P3K penuh waktu dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dengan demikian, tenaga honorer tetap bekerja sehingga tidak di-PHK atau kehilangan pekerjaan. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.